Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita perkenalkan diri dulu dengan Iqbal Budiansah. Saya dari semester 3, mengambil jurusan manajemen di STS Atmaja Subang dengan nomor NIM 0278. Sini saya akan membahas untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi karya tulis ilmiah dengan dosen penguji Panji. Maksud saya dengan dosen penguji Panji Afyonto, SPD, MPD. Oke, pertama-tama kita yaitu untuk saya mengambil judul pengaruh proses rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan pada kantor pusat PT BPR Gede Artaguna. Kenapa saya memilih judul seperti ini? Saya dapat referensi dari jurnal dari Eliana Yulianti dengan analisis proses rekrutmen dan seleksi pada kinerja karya pegawai maksud saya. Dan satu lagi di Billy Reynaldo, di jurnal Billy Reynaldo, pengaruh proses rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja pada PT Bank Sugiono. Kenapa saya hampir sama dengan ini, dengan judul jurnal-jurnal tersebut? Karena kebetulan orang tua saya bekerja di bank, jadi saya memilih bank ibu saya untuk nanti diwawancarai pegawainya seperti apa, terus proses rekrutmennya kayak gimana, seleksinya seperti apa, apakah rekrutmen dan seleksi itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan di sana, ya seperti itu. Uh, Untuk progres judulnya seperti itu dan variabel independennya proses rekrutmen dan seleksi. Variabel independennya adalah kinerja karyawan. Oke, kita bahas di sebelum bahas bab 1, referensi sudah saya jelaskan tadi. Referensi yang saya ambil ada dua jurnal, volume 16 nomor 3 sama volume nomor 6 tahun 2016. Yang analisis proses rekrutmen dan seleksi pada kinerja karyawan, saya mengambil jurnal di atas nama Eliana Wianti 2009, dan satu lagi pengaruh proses rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Suluku dengan penulis Billy Reynaldo, penerbit 2016. Kita akan bahas outline-nya ya. Outline bab 1 itu adalah pendahuluan. Pengelolaan sumber daya ya seperti biasa untuk karya tulis ilmiah itu bab 1 ada pendahuluan atau latar belakang. Di sini saya memilih pendahuluan. Pengelolaan sumber daya manusia atau SDM merupakan hal yang penting dalam pencapaian tujuan. Umumnya pemimpin atau atasan dari perusahaan mengharapkan kinerja yang baik dan masing-masing karyawan dalam mengerjakan tugas-tugas dari setiap staf atau divisinya masing-masing yang diberikan perusahaan. Setiap perusahaan mengetahui bahwa sumber daya manusia atau MSDM merupakan modal dasar dalam proses pembangunan perusahaan bahkan sampai nasional. Oleh karena itu, kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Maaf ya, terganggu. Salah arti aktivitas dalam pengelolaan SDM adalah rekrutmen dan seleksi. Menurut Handoko 2008,
lembar 669, rekrutmen merupakan proses pencarian dan pemikatan dan seterusnya. Pendahuluan di bab 1 itu ada pendahuluan, ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini rumusan masalah yang saya buat adalah berdasarkan pendahuluan yang telah dibuat oleh saya sendiri. Maka masalah yang teridentifikasi adalah apakah proses rekrutmen dan seleksi berpengaruh terhadap karyawan di PT Bank Gede Artaguna. Oke, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai, maaf ini typo, dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh atau dampak proses rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan di PT Bank Gede Artaguna. Selanjutnya, outline bab 2, landasan teori. Di sini saya mengambil banyak teori, kenapa? Karena MSDM itu luas gitu. Mencangkup luas lah, bisa dibilang. Maka dari itu, untuk teori saya mengambil banyak, dikarenakan biar lebih memahami apa itu MSDM, sumber daya manusia itu seperti apa, terus definisi seleksi itu seperti apa, manajemen sumber daya manusia nanti ada cabang-cabangnya, itulah. Sini saya akan membaca satu persatu definisi manajemen sumber daya manusia, definisi rekrutmen, definisi metode rekrutmen, definisi seleksi, definisi kinerja, landasan empiris. Nah, di sini nih, saya akan lebih untuk seterusnya insya Allah saya akan tuntaskan kata ini. Landasan empiris, ini sangat menarik, ada landasan empiris dan kerangka pemikiran. Nah, di sini kerangka pemikiran, termasuk ke pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis saya itu adalah pengaruh proses rekrutmen terhadap kinerja karyawan dan pengaruh proses seleksi terhadap kinerja karyawan. Seharusnya di sini saya ada untuk lebih rinci lagi. Selagi nanti saya akan di next video saya akan menjelaskan tentang pengembangan hipotesis saya seperti apa dan menjelaskan sedikit tentang kerangka pemikirannya. Maksud kerangka pemikiran itu seperti apa nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Oke, step-step yang akan dilakukan hingga karya ilmiah ini tuntas. Step-stepnya itu tujuan penelitian ya. Dari tujuan penelitian itu berdasarkan perumusan masalah yang saya ambil. Hendak dicapai adalah untuk mengetahui atau pengaruh dan dampak. Soalnya, alhamdulillahnya tuh di PT BPR Gede Artaguna, orang tua saya sebagai atasan, jadi lebih gampang atau lebih mudah untuk berkomunikasi di karyawan-karyawan di sana dan untuk sebagai atasan tuh harus mengetahui karyawan tuh seperti apa, terus rekrutmen seleksinya seperti gimana di sana. Jadi lebih mudah untuk, alhamdulillah itu mudah, tinggal wawancarai orang tua saya gitu. Ya, untuk saya referensi dari buku 2 ini ya. Ada satu lagi tapi itu kurang tertarik untuk saya, tapi yang tertarik itu yang ini. Oke, cukup sekian waktu saya 10 menit, ini sudah 9 menit. Mohon maaf atas omongan saya yang tidak tepat atau tidak berkenan di hati penonton, mohon maafkan. Sekian, sampai di next video. Semoga saya upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan selamat sejahtera untuk penonton yang ada di sana. Bye-bye.